Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Strategi Pemasaran yang beranggotakan saya sendiri Kurnia Prastianti dengan NPM 201101101139 dan ada Muhammad Haris Yugo dengan NPM 201101101178 dan yang terakhir ada Jenny Anggraini dengan NPM 2051011018. Untuk memenuhi kuis mata kuliah strategi pemasaran, kami akan menjelaskan mengenai CRM atau Customer Relationship Management pada salah satu perusahaan kedai kopi ternama di dunia yaitu Starbucks. Sebelum masuk ke penerapan CRM, kita perlu tahu apa yang disebut dengan CRM atau Customer Relationship Management. CRM atau Customer Relationship Management merupakan kegiatan manajemen pengelolaan hubungan antara pelanggan dan perusahaan yang bertujuan untuk memelihara dan membangun hubungan baik dengan pelanggan agar kegiatan bisnis yang terjadi dengan pelanggan dapat terus berkelanjutan. CRM memiliki 3 komponen penting, yaitu yang pertama manajemen. Dalam hal ini, manajemen adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan interaksi dengan pelanggan seperti call center, tim sales, tim marketing, dan lain sebagainya. Dan juga mencakup tentang bagaimana strategi mereka dalam menjalankan manajemen hubungan pelanggan yang baik dan tepat. Yang kedua ada hubungan atau relationship. Hubungan atau relationship merupakan tentang bagaimana untuk memberikan pelayanan terbaik, untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan, dan bagaimana untuk memberikan solusi terbaik pada setiap permasalahan dan juga kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada pelanggan atau customer. Pelanggan merupakan pusat dari alasan mengapa CRM ada dan dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Pelanggan sendiri meliputi calon pelanggan maupun pelanggan yang sudah ada, tentang bagaimana mendapatkan pelanggan yang baru dan juga tetap mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tujuan CRM. Tujuan CRM, adanya CRM adalah untuk memperoleh hubungan baik dengan pelanggan, yaitu dengan cara mengetahui sebanyak mungkin informasi tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan agar perusahaan dapat memperbaiki sistem operasional dan meningkatkan pelayanan mereka. Dengan tujuan tersebut, perusahaan dapat merencanakan strategi marketing yang lebih baik di masa depan berdasarkan data dan informasi yang mereka kumpulkan dengan sistem CRM. Karena kunci sukses dari sebuah bisnis adalah tentang seberapa jauh kita memahami pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itulah tujuan dari CRM digunakan agar mempermudah perusahaan dalam memahami pelanggan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka, dan meningkatkan omset perusahaan. Lalu ada fungsi CRM. Secara umum, fungsi CRM bagi perusahaan adalah untuk membantu dan mempermudah manajemen perusahaan dalam memantau aktivitas penjualan dan mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang perilaku pelanggan. Hal ini agar perusahaan dapat memperbaiki sistem operasional dan pelayanan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan pada perusahaan. Selanjutnya, terdapat 3 tahapan penting dalam menjalankan CRM. Yang pertama yaitu memperoleh pelanggan baru, yaitu tahapan pertama dari CRM adalah mendapatkan pelanggan baru. Tujuan utama dari sebuah bisnis adalah untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Untuk itu, perusahaan harus memberikan layanan terbaik serta memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka agar mereka dapat segera membeli produk perusahaan. Lalu yang kedua ada menambah nilai dari pelanggan, yaitu nilai dari pelanggan atau biasa disebut customer lifetime value. Ini adalah nilai keseluruhan pendapatan yang dapat perusahaan dapatkan dari pelanggan. Untuk caranya, perusahaan bisa melakukan strategi upselling atau cross-selling. Upselling adalah kegiatan mendorong konsumen untuk membeli produk yang lebih besar, lebih unggul, atau lebih banyak daripada produk awal yang pelanggan pilih, sedangkan kalau cross-selling adalah kegiatan mendorong pelanggan untuk memberi produk berbeda yang masih berhubungan dengan produk awal yang pelanggan pilih.
Yang ketiga yaitu mempertahankan pelanggan. Dengan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dengan cara tetap terus memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, tetap tetap menjalin hubungan baik, mendengarkan saran dan masukan dari pelanggan. Hal tersebut dapat perusahaan gunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan juga fitur-fitur produk perusahaan agar pelanggan tetap mau bertahan dan terus menggunakan produk yang dijual perusahaan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai Starbucks. Starbucks merupakan perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan hampir 20.336.000 kedai di 61 negara. Gerai kopi ini pertama kali didirikan oleh 3 orang laki-laki, yaitu ada Jerry Baldwin, Gordon Bowker, Jeff Selgill, membuka gerai Starbucks pertama di tahun 1971. Gerai pertama ini didirikan pada Pike Place Market di Seattle, Amerika Serikat. Gerai kopi ini didirikan sebagai pemanggang pengecer biji kopi setempat. Selanjutnya, Starbucks meluas dengan cepat. Pada tahun 1990-an, Starbucks membuka kedai baru setiap hari kerja. Satu tahap yang harus dilanjutkan sampai tahun 2000-an. Kedai pertama di luar Amerika Serikat atau Kanada dibuka pada tahun 1990 dan jumlah kedainya di luar negeri mewakili sepertiga total dari kedai Starbucks di seluruh dunia. Perusahaan ini membuka 900 kedai baru di luar Amerika Serikat pada tahun 2019 dan menutup 300 kedai di Amerika Serikat sejak tahun 2008. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah penerapan CRM pada Starbucks. Yaitu yang pertama ada Starbucks Card System, yaitu merupakan suatu metode pembayaran hingga mempercepat waktu pelayanan pada pelangganan. Contohnya yaitu member Starbucks. Direktur Starbucks Indonesia yaitu Anthony Cotton mengatakan saat ini hampir 40% pelanggan Starbucks menggunakan kartu debit. Beliau berharap 60% dari pelanggan yang selama ini bertransaksi secara tunai dapat beralih menggunakan Starbucks Card. Sebab, selain dapat digunakan untuk mempermudah transaksi dan juga dapat menjadi member card yang memberikan berbagai keuntungan, menurutnya, kartu tersebut dapat digunakan hampir di semua gerai Starbucks yang sampai saat ini mencapai 151 toko yang beroperasi di Indonesia. Starbucks telah dikenal oleh dunia dianggap sebagai pelopor di bidang kafe dengan menciptakan program CRM yang diwujudkan dalam bentuk Starbucks Card. Konsep CRM ini diterapkan oleh Starbucks Coffee tidak seperti konsep membership pada umumnya. Dengan hanya menggesek Starbucks Card, pelanggan dapat menggunakan untuk bertransaksi dari minuman favorit hingga merchandise terbaru Starbucks. Terdapat juga aplikasi Starbucks Mobile yang tersedia di smartphone. Pelanggan bisa melakukan transaksi dengan scan barcode yang muncul di smartphone pelanggan tanpa harus membawa bentuk fisik dari Starbucks Card. Program Starbucks Card Indonesia yang dijalankan bersifat regional dan tidak bisa digunakan di luar negeri. Selanjutnya yang kedua ada Starbucks Digital Network. Starbucks Digital Network untuk meningkatkan kedekatan antara konsumen dan perusahaan, membuat pelayanan semakin memuaskan. Contohnya yaitu Starbucks website. Dalam Starbucks website, pelanggan dapat bertanya apa saja melalui website dan lain yang dimana nantinya akan dijawab oleh admin khusus dari Starbucks. Biasanya, pelanggan bertanya apakah menu yang terdapat pada website tersedia juga di kedai Starbucks atau tidak. Hal ini memudahkan pelanggan untuk mengetahui informasi terbaru. Bisa saja informasi mengenai diskon dan lain-lain. Terus yang ketiga ada menulis nama pelanggan pada kemasan produk. Cara ini terbilang unik dan juga cukup kreatif, di mana nama pelanggan ditulis pada kemasan produk Starbucks ketika pelanggan sedang memesan suatu produk. Sementara menunggu nama pelanggan dipanggil, Starbucks menyediakan fasilitas yang sangat nyaman dan lengkap. Next.
Selanjutnya yaitu keberhasilan implementasi, yaitu terdapat struktural ties atau ikatan struktural. Membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan melalui penyediaan ikatan struktural sehingga memudahkan pelanggan bertransaksi dengan perusahaan. Dengan adanya manfaat ini, berarti perusahaan berusaha membantu pelanggan untuk selalu memberikan informasi terbaru yang diperlukan agar pelanggan merasa dihargai dan lebih puas terhadap perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada social benefit atau manfaat sosial. Pemberian manfaat sosial lebih menyentuh kebutuhan dan keinginan pelanggan secara lebih personal. Implementasi dari penyediaan manfaat sosial atau social benefit paling mudah adalah mengingat nama pelanggan. Hal ini telah banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan. Karyawan akan menyapa pelanggan dan mampu mengingat layanan-layanan apa saja disukai dari pelanggan berdasarkan database yang ada. Selanjutnya yaitu ada financial benefit atau manfaat finansial. Manfaat finansial meliputi penghematan biaya yang dikeluarkan oleh seorang pelanggan pada saat membeli produk atau jasa dari perusahaan. Implementasi yang paling sering dari penyediaan manfaat finansial adalah dengan menjalankan frekuensi marketing program seperti pemberian reward berupa diskon khusus pada pelangganan yang sering melakukan pembelian atau apabila pembeli dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yaitu keberhasilan implementasi CRM pada Starbucks juga dapat ditunjukkan oleh variabel Customer Relationship Management yang terdiri dari financial benefit, social benefit, dan structural ties yang mempengaruhi loyalitas pelanggan Starbucks Coffee di Surabaya sebesar 53,2%. Yang terdapat hipotesis pertama diterima yang menyatakan variabel financial benefits berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan Starbucks Coffee di Surabaya. Hipotesis kedua ditolak yang menyatakan variabel social benefit berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan Starbucks Coffee di Surabaya. Selanjutnya, hipotesis ketiga diterima yang menyatakan variabel struktural ties berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan Starbucks Coffee di Surabaya. Terus yang terakhir ada hipotesis keempat diterima yang menyatakan variabel financial benefit paling berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan Starbucks Coffee di Surabaya. Next. Selanjutnya akan dibacakan kembali kepada moderator. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan atau menjelaskan pengaruh CRM yang dilakukan Starbucks Surabaya terhadap pengaruh loyalitas pelanggan, yang dimana hasil penelitian menyatakan bahwa financial benefit dan structural ties berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan social benefit berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, tetapi tidak signifikan. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap loyalitas pelanggan Starbucks Coffee di Surabaya adalah financial benefit. Mungkin sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.